Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang bijak berkata, kejarlah dunia cukup sebatas genggaman tangan saja. Jangan engkau masukkan ke dalam hati. Maknanya, kita jangan terlalu berharap dan juga jangan terlalu mengejar akan kekayaan dunia. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Hal ini pun dipegang teguh oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ketika itu, Islam berada di puncak kejayaannya. Islam menguasai 2/3 bagian dari bumi. Harta kekayaan melimpah di mana-mana. Pejabat yang dulunya hidup sederhana, sekarang mulai menumpuk-numpuk harta. Berupa gedung-gedung yang tinggi, hewan ternak terbaik, dan lahan panen yang luas. Ada seorang sahabat yang sangat teguh sikap dan juga prinsipnya dalam melawan kebatilan tersebut, yaitu sahabat Jundub bin Junadah atau biasa dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Di awal masa kenabian, Rasulullah SAW masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu pun terbatas kepada sahabat dan juga keluarga terdekatnya. Namun, berita kemunculan Nabi yang baru di kalangan Quraisy ini telah menyebar ke area yang cukup luas hingga masuk ke wilayah Ghifar. Ghifar ialah desa para penyamun, perampok, pembegal yang sangat ditakuti oleh orang-orang Arab zaman dulu. Aktivitasnya sebagai perampok tidak menghalangi Abu Dzar untuk mencari kebenaran. Allah pun memberikan hidayah kepada dia, sehingga ia pun mampu melakukan perjalanan dari Ghifar menuju ke Mekah untuk bertemu Rasulullah secara langsung. Perjalanan yang jauh dan terik matahari yang panas membuat Abu Dzar kelelahan. Namun, wataknya yang keras dan semangat yang tinggi tidak membuat ia menyerah begitu saja. Setibanya di kota Mekah, ia berusaha membaur dan menyamar sebagai seorang pengembara untuk mencari tahu tempat keberadaan Rasulullah. Ketika itu, Rasulullah bersembunyi di sebuah rumah di pinggir kota. Abu Dzar pun datang menghampiri beliau dan ia pun meminta Rasulullah untuk membacakan sebuah syair. Maksudnya ialah Al-Quran. Rasulullah pun membacakan sebuah ayat Al-Quran dengan begitu merdunya. Saking nikmatnya, Abu Dzar terpesona oleh bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Tanpa pikir panjang, Abu Dzar pun langsung menyatakan keislamannya saat itu juga. Ia bersyahadat di depan Rasulullah SAW. Abu Dzar Al-Ghifari ialah orang kelima atau keenam yang masuk Islam. Karena keinginannya yang tinggi, ia tidak gentar dan tidak takut dalam menyampaikan kebenaran. Padahal ia baru saja menyatakan keislamannya, tapi ia langsung berani menaiki sebuah bukit di kota Mekah untuk menyampaikan bahwa ia kini telah memeluk agama Muhammad. Hal ini pun membuat kaum Quraisy risih dan juga cemas. Mereka pun mulai mendatangi Abu Dzar, mulai mengelilinginya, dan mereka pun mulai memukuli Abu Dzar sampai ia terjatuh. Abu Dzar mencoba untuk bangkit, mencoba untuk berdiri, dan terus menyampaikan kebenaran. Namun, ia pun akhirnya harus terjatuh dan pingsan dikarenakan pukulan yang cukup keras. Setelah kejadian tersebut, Abu Dzar sempat bertemu kembali dengan Rasulullah sebelum ia pulang kembali ke kampung halamannya. Maka Rasulullah pun berpesan bahwa sekarang belum waktunya untuk berdakwah secara terbuka, secara terang-terangan. Dan Rasulullah pun meminta agar Abu Dzar bersabar dan kembali ke kampung halamannya menunggu masanya tiba. Dan Rasul pun sempat bertanya kepada Abu Dzar, apa yang akan engkau lakukan jika engkau melihat para pejabat menumpuk-numpuk harta kekayaan? Maka Abu Dzar pun dengan tegas menjawab bahwa ia akan memenggal kepala para pejabat tersebut hingga terpisah dari badannya. Mendengar hal itu, maka Rasulullah pun berpesan kembali agar Abu Dzar dapat bersabar untuk menghadapi hal tersebut. Seolah Rasulullah dapat memprediksi masa depan. Dan betul, kejadian tersebut terjadi di depan mata Abu Dzar. Abu Dzar pun pulang ke kampung halamannya. Waktu pun berlalu cukup cepat hingga 10 tahun telah dilewati. Kini Rasulullah telah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Dan beliau pun memulai fase dakwah secara terbuka. Suatu hari, tiba-tiba muncullah sekelompok pasukan yang terdiri dari tua, muda, laki-laki,
perempuan. Mereka berkendara menuju masjid tempat Rasulullah berada. Ketika itu, Rasulullah dan para sahabat sedang berada di sekitaran masjid. Mereka pun kaget. Ada apa ini? Siapakah gerombolan yang sedang menuju kemari? Mereka amati baik-baik hingga kelompok tersebut semakin dekat dan Rasul pun dapat melihat salah satu dari anggota kelompok tersebut. Maka Rasul pun tersenyum seketika saat ia tahu bahwa kelompok tersebut ialah Abu Dzar beserta para penduduk Ghifar yang datang untuk menyatakan keislamannya. Abu Dzar Al-Ghifari kini menjadi seorang sahabat mulia di sisi Rasulullah. Ia dikenal paling jujur dan juga paling teguh dalam melawan kebatilan, bahkan hingga masa kekhalifahan Abu Bakar dan juga Umar. Sepeninggal Umar bin Khattab, banyak timbul perpecahan di antara kaum muslimin. Dan para pejabat-pejabat pemerintahan pun kini tidak lagi hidup sederhana. Mereka mulai menumpuk-numpuk harta, sehingga memiliki harta simpanan melebihi dari apa yang mereka butuhkan. Kondisi ini membuat Abu Dzar tidak bisa tinggal diam. Ia bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk mengingatkan pejabat-pejabat yang ada di tempat-tempat tersebut agar tidak tamak terhadap harta. Ia merupakan seorang sahabat yang sangat keras dalam melawan kebatilan ini. Bahkan ia sangat ingin menebas kepala para pejabat-pejabat tersebut. Namun seketika itu juga ia mengingat pesan dari Rasulullah agar tetap sabar ketika menghadapi hal tersebut. Abu Dzar sempat ditawarkan beberapa kali untuk menduduki kursi jabatan yang penting di kekhalifahan. Namun ia menolak hal tersebut dan memilih untuk hidup sederhana seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hingga akhir hayatnya, ia hanya memiliki 2 buah burdah atau baju. Itu pun sudah usang. 1 buah kambing yang dapat diperah susunya, serta sebuah keledai sebagai kendaraannya. Di penghujung usianya, ia memilih tinggal di Robazah, sebuah padang pasir liar yang berjarak 120 km dari Madinah. Selama hidupnya ia berjalan sebatang kara, jauh dari sahabat-sahabat yang lain. Mati pun sebatang kara di wilayah padang pasir liar di Robazah. Dan kelak akan dibangkit pun sebatang kara sebagai salah seorang sahabat yang paling tangguh dalam melawan kebatilan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.